Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 kelas 6A Pendidikan Matematika akan menyajikan materi tentang Design Didactical Research sebagai inovasi pembelajaran matematika dengan dosen pengampu mata kuliah inovasi pendidikan yaitu Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Selanjutnya kami akan menyajikan materi dengan durasi masing-masing maksimal 10 menit. Sebelum memulai menyajikan materi, saya akan mengecek kehadiran teman saya. Apakah saudara Fatikananda hadir? Ya, hadir. Baik, selanjutnya apakah saudara Haris hadir? Ya, hadir. Saudara Haris, apakah hadir? Iya, hadir. Selanjutnya, apakah saudara Sofi hadir? Hadir. Saudara Sofi, Ya, saya Sofi hadir. baik. Jika kami sudah hadir semua, jika sudah hadir semua, mari kita memperkenalkan diri masing-masing beserta NPM. Dimulai dari saya. Perkenalkan, saya Tiffany Anggraini Putri Solihat dengan NPM 1810631050211. Dan untuk rekan yang selanjutnya yaitu Fatikananda, boleh memperkenalkan diri. Saya Fatikananda Mulyawati dengan NPM 18106310149. Baik, untuk yang selanjutnya saudari Sofi. Perkenalkan, nama saya Sofi Sofiani dengan NPM 1810631050071. Untuk selanjutnya saudara Haris. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Haris Nugroho dengan NPM 1810631050150. Baik, jika sudah memperkenalkan diri, selanjutnya mari kita mulai paparan dari tim penyaji, yaitu kami sendiri. Kepada tim penyangga diharap untuk tenang dan memperhatikan saudara penyaji. Nah, ini anggota kelompok kami dari kelompok 8. Kemudian untuk penyaji pertama yaitu saudara Haris, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini ada table of content gitu ya. Di isinya ada definisi, tujuan, dan prinsip. Boleh silakan lanjut, moderator, next halaman. Oke, di sini poin pertama ada definisi DDR. DDR sendiri di sini singkatannya adalah Didactical Design Research atau penelitian desain didaktis, merupakan suatu penelitian yang mengembangkan rancangan tertulis tentang lintasan belajar siswa, learning trajectory, yang terjadi dalam 3 fase di dalam konteks pembelajaran, yakni sebelum pembelajaran, saat pembelajaran berlangsung, dan setelah pembelajaran. Kegiatan pembelajarannya memperhatikan dan mempertimbangkan learning obstacle atau hambatan belajar yang muncul pada proses belajar. Desain didaktis dirancang guna mengurangi munculnya learning obstacle atau hambatan belajar. Boleh next, moderator. Oke, di sini definisi
dari learning obstacle. Di samping pojok kiri atas ada ontogenical, adalah kesulitan belajar berdasarkan psikologis. Siswa mengalami kesulitan belajar karena faktor kesiapan mental. Dalam hal ini, cara berpikir siswa yang belum masuk karena faktor usia. Learning obstacle sendiri adalah hambatan belajar yang dialami oleh siswa dalam belajar. Menurut Sulistiawati, Suryadi, dan Fatimah, pada tahun 2015 halaman kedua, di dalam brosur mengumumkakan 3 jenis kesulitan atau hambatan belajar learning obstacle, yaitu jadi yang sudah saya bacakan. Yang pertama ada ontogenetik, ada epistemological, dan didaktikal. Di epistemological sendiri itu ada kesulitan belajar siswa karena pemahaman siswa tentang sebuah konsep yang tidak lengkap, hanya dilihat dari asal usulnya saja. Kesulitan belajar siswa terjadi karena kekeliruan penyajian. Dalam hal ini, bahan ajar yang sudah digunakan siswa dalam belajar dapat menimbulkan miskonsepsi. Boleh lanjut, moderator? Next halaman. Oke, di sini masih ada definisi dari learning trajectory. Rangkaian kegiatannya disiapkan seseorang guru untuk menyampaikan suatu materi atau konsepan kepada siswa yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa dan urutan materi pembelajaran agar tercapainya pembelajaran yang optimal. Boleh next, moderator? Oke, di poin kedua. Di poin kedua kali ini kita akan mengenali dengan tujuan. Memecahkan masalah pendidikan yang kompleks dan untuk mengembangkan pengetahuan ataupun teori tentang suatu karakteristik desain didaktis serta proses perencanaan dan pengembangannya. Lanjut halamannya. Di poin ketiga ada prinsip. Di prinsip ini ada banyak. Yang pertama ada prinsip orientasi formatif positif, terus sistematisasi, terus ada prinsip aksesibilitas, terus ada prinsip partisipasi optimal, prinsip saling ketergantungan antara pengetahuan intuitif dan pengetahuan logis, prinsip interaksi antara teori dan praktik. Lanjut, prinsip hasil esensial dan nilai kelas, dan yang terakhir ada prinsip pengaturan mandiri kegiatan secara permanen. Boleh next. Oke, kali ini sudah masuk ke pembahasan yang lain. Saya persilakan kepada anggota saya, yaitu Fatika Nanda. Silakan. Terima kasih Saudara Haris. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai kegunaan dan karakteristik dari desain didaktikal research. Lalu saya akan memaparkan mengenai model pengembangan Hudson. Lanjut. Yang pertama ada kegunaan dari desain didaktikal research. Desain didaktis ini itu dirancang guna untuk mengurangi munculnya learning obstacle atau hambatan belajar. Lalu yang kedua itu ada karakteristik perancangan dan analisis pengajaran pembelajaran. Menurut Suratno tahun 2013 mencakup perpaduan antara situasi didaktis atau didactical situation. Yang kedua itu ada kesulitan belajar siswa atau learning obstacle atau biasa kita kenal hambatan belajar. Terus yang ketiga ada penilaian didaktis. Lalu yang keempat itu ada deskripsi lintasan belajar siswa atau learning trajectory. Lanjut. Kemudian yang ketiga itu ada model pengembangan Hudson Suryadi. Model pengembangan Hudson ini
itu lebih menekankan pada pengembangan didaktis. Artinya, dalam menyusun desain pembelajaran, guru harus berfokus pada hubungan siswa dengan bahan ajar. Proses desain didaktis Hudson ini mengadaptasi dari model perancangan pembelajaran. Itu yang pertama, ada analisis, perancangan, pengembangan, interaksi, lalu evaluasi. Kepada rekan saya Sophie dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Nanda atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai model pengembangan Suryadi, kegiatan siswa dan guru dalam Didactical Design Research dan juga penilaian DDR. Boleh slide selanjutnya kepada moderator. Model pengembangan menurut Suryadi 2010, dalam proses pembelajaran harus terjalin hubungan antara guru dengan siswa, guru dengan bahan ajar, dan siswa dengan bahan ajar. Ketiga hubungan tersebut diilustrasikan dalam segitiga didaktis. Model yang dikembangkan Suryadi lebih menekankan kepada analisis metapedadidaktif, yaitu kemampuan guru dalam menganalisis segitiga didaktis sehingga menghasilkan sebuah desain didaktis. Desain didaktis menurut Suryadi yang pertama di sini ada analisis prospektif, yang kedua ada analisis metapedadidaktik, dan ketiga ada analisis retrospektif. Slide selanjutnya kepada moderator. Yang pertama adalah analisis prospektif. Analisis prospektif adalah aktivitas guru sebelum pembelajaran disebut dengan analisis prospektif. Nah, dalam analisis prospektif ini ada rekontekstualisasi, repersonalisasi, prediksi respon, dan antisipasi respon. Lalu selanjutnya, yang kedua ada analisis metapedadidaktis, yaitu kemampuan guru saat pembelajaran dalam menganalisis hubungan antara guru dengan siswa atau hubungan pedagogis, guru dengan materi atau antisipasi didaktis dan pedagogis, dan siswa dengan materi atau hubungan didaktis, atau segitiga didaktis sehingga menghasilkan desain didaktis. Dari tiga langkah berpikir guru tersebut dapat dirangkai dalam suatu kegiatan penelitian yang disebut dengan Didactical Design Research. Lalu selanjutnya, hubungan didaktis. Peran guru yang paling utama dalam konteks segitiga didaktis ini adalah menciptakan suatu situasi didaktis atau didactical situation sehingga terjadi proses belajar dalam diri siswa atau learning situation. Ini berarti bahwa seorang guru selain perlu menguasai materi ajar, juga perlu memiliki pengetahuan lain yang terkait dengan siswa serta mampu menciptakan situasi didaktis yang dapat mendorong proses belajar secara optimal. Dengan kata lain, seorang guru perlu memiliki kemampuan untuk menciptakan relasi didaktis atau didactical relation antara siswa dengan materi ajar sehingga tercipta suatu situasi didaktis yang ideal bagi siswa. Lalu selanjutnya, hubungan pedagogis. Setelah tercipta situasi didaktis dalam proses pembelajaran akan memunculkan suatu hubungan pedagogis, yakni hubungan yang tercipta antara guru dengan siswa, meliputi hubungan psikologis, emosional, dan komunikasi. Adapun aspek dan indikator kompetensi pedagogik adalah sebagai berikut. Hubungan pedagogis yang pertama adalah menguasai karakteristik peserta didik. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran yang mendidik. Yang keempat, pengembangan potensi peserta didik. Dan yang kelima adalah komunikasi dengan peserta didik. Selanjutnya adalah analisis retrospektif, yakni analisis yang mengaitkan hasil analisis situasi didaktis, hipotesis dengan hasil analisis metapedadidaktik. Selanjutnya ada kegiatan siswa dan guru. Dalam kegiatan siswa dan guru ini, yang pertama, guru melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah disusun secara lengkap, dan pelaksanaan aktivitas tersebut mengindikasikan bahwa guru mengerti tentang tujuannya. Lalu yang kedua, guru melaksanakan aktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik, bukan untuk menguji, sehingga membuat peserta didik merasa tertekan. Lalu yang ketiga,
Guru menyikapi kesalahan yang dilakukan peserta didik sebagai tahapan proses pembelajaran, bukan semata-mata kesalahan yang harus dikoreksi. Misalnya, dengan mengetahui terlebih dahulu peserta didik lain yang setuju atau tidak setuju dengan jawaban tersebut, sebelum memberikan penjelasan tentang jawaban yang benar. Lalu yang keempat, guru melakukan aktivitas pembelajaran secara bervariasi dengan waktu yang cukup untuk kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar dan mempertahankan perhatian peserta didik. Lalu yang kelima, guru mengelola kelas dengan efektif tanpa mendominasi atau sibuk dengan kegiatannya sendiri agar semua waktu peserta didik dapat memanfaatkan secara produktif. Lalu yang keenam adalah guru memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, mempraktikkan, dan berinteraksi dengan peserta didik yang lainnya. Nah, selanjutnya ada penilaian kesalahan siswa. Penilaian kesalahan terhadap siswa yang pertama dilihat dari aspek bahasa atau terjemahan, yang indikatornya adalah tidak menuliskan apa yang diketahui, tidak menuliskan apa yang ditanyakan, dan salah dalam menyatakan soal dalam model atau kalimat matematika. Lalu yang kedua, kesalahan yang kedua adalah aspek anggapan atau konsep. Indikatornya antara lain salah dalam mencari cara menentukan rumus dan salah dalam menemukan ide dalam mencari cara menyelesaikan soal cerita. Lalu kesalahan dalam penilaian yang ketiga adalah aspek strategi atau penyelesaian masalah. Indikatornya antara lain yang pertama adalah salah dalam menentukan cara mencari panjang sisi, salah dalam memahami perbandingan panjang dan lebar, dan yang terakhir adalah salah dalam melakukan penghitungan. Selanjutnya, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Tiffany. Kepada Tiffany, saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Sofi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan desain didactical research dengan matematika. Yang kedua yaitu jenis hambatan epistemologi pada matematika. Yang ketiga yaitu objek kajian hambatan epistemologi pada matematika. Hubungan desain didactical research dengan matematika. Dalam desain didaktis terdapat hambatan belajar atau learning obstacle. Salah satu aspek yang perlu menjadi pertimbangan guru dalam menyusun antisipasi didaktis pedagogis atau ADP adalah adanya learning obstacle khususnya yang bersifat epistemologi. Karena hambatan epistemologi sendiri adalah pengetahuan seseorang yang hanya terbatas pada konteks tertentu saja, sehingga saat ia dihadapkan pada situasi yang berbeda mengalami kesulitan dan kesalahan. Keterkaitan. Kendala atau hambatan epistemologi memiliki keterkaitan dengan hambatan kognitif, hambatan didaktis, dan hambatan ontogenesis. Hambatan kognitif terjadi ketika siswa mengalami kesulitan dalam proses belajar. Hambatan genetis dan psikologis terjadi sebagai akibat dari perkembangan siswa. Hambatan didaktis atau didactical obstacle merupakan hambatan yang terjadi akibat kekeliruan proses pembelajaran yang berasal dari sistem pembelajaran di sekolah atau berasal dari strategi guru yang digunakan dalam mempelajari ide matematika dan hambatan ontogeni atau ontogenetic obstacle terjadi karena proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan kesiapan siswa. Hambatan ini erat kaitannya dengan perkembangan mental siswa yang dihubungkan dengan faktor usia dan tingkat perkembangan. Kemudian, hambatan epistemologi sendiri adalah pengetahuan seseorang yang hanya terbatas pada konteks tertentu saja, sehingga saat ia dihadapkan pada situasi yang berbeda mengalami kesulitan dan kesalahan. Oke, selanjutnya, yang kedua ada jenis hambatan epistemologi. Pada learning obstacle terdapat hambatan epistemologi. Berikut adalah macam-macam hambatan epistemologi, yaitu ada hambatan konseptual, kemudian ada hambatan prosedural, dan ada hambatan teknik operasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan hambatan konseptual. Salah dalam menentukan rumus, teorema, atau definisi untuk menjawab suatu masalah. Kemudian
penggunaan rumus, teorema, atau definisi yang tidak sesuai dengan kondisi prasyarat berlakunya rumus, teorema, atau definisi. Kemudian, tidak menuliskan rumus, teorema, atau definisi untuk menjawab suatu masalah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hambatan prosedural. Hambatan prosedural yaitu ada ketidaksesuaian langkah penyelesaian soal yang diperintahkan dengan langkah penyelesaian yang dilakukan oleh siswa. Kemudian, siswa tidak dapat menyelesaikan soal sampai pada bentuk paling sederhana sehingga perlu dilakukan langkah-langkah lanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hambatan teknik operasional. Siswa melakukan kesalahan dalam menghitung nilai dari suatu operasi hitung. Siswa juga melakukan kesalahan dalam penulisan, yaitu ada konstanta atau variabel yang terlewat, atau kesalahan memindahkan konstanta atau variabel dari satu langkah ke langkah berikutnya. Itu adalah hambatan epistemologi. Yang ketiga, objek kajian hambatan epistemologi. Hambatan epistemologi sangat berkaitan erat dengan kesulitan dan kesalahan yang terjadi pada objek kajian abstrak matematika. Objek-objek matematika meliputi fakta, konsep, prinsip, dan operasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fakta. Fakta matematika berupa konveksi-konveksi perjanjian yang diungkap dengan simbol-simbol tertentu. Fakta meliputi istilah atau nama, notasi atau lambang atau simbol, dan lain-lain. Fakta juga dapat dipelajari dengan teknik, yaitu menghafal, banyak latihan, peragaan, dan sebagainya. Contoh dari fakta yaitu angka 3 adalah simbol dari bilangan 3. Kemudian lambang plus adalah lambang dari operasi tambah. Kemudian ada konsep, saya akan menjelaskan tentang konsep. Konsep adalah suatu ide abstrak yang memungkinkan kita dapat mengelompokkan objek ke dalam contoh dan non-contoh. Konsep juga dibangun dari definisi seperti kalimat, simbol, atau rumus yang menunjukkan gejala sebagaimana yang dimaksudkan konsep. Kemudian ada operasi. Operasi merupakan pengerjaan hitung secara prosedural atau aturan untuk mendapatkan suatu hasil tertentu. Contohnya memfaktorkan suku banyak, membagi bilangan pecahan, dan sebagainya. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang prinsip. Prinsip adalah objek matematika yang kompleks, dapat berupa gabungan beberapa konsep, beberapa fakta yang dibentuk melalui operasi dan relasi. Prinsip juga dapat berupa aksioma atau postulat, teorema, sifat, dan sebagainya, sehingga prinsip dapat dikatakan hubungan antar konsep-konsep. Baik, sekian penjelasan dari saya dan juga rekan-rekan saya. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan kepada. Sebelum mengakhiri pemaparan ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar yang telah memberikan kami kelompok 8 untuk memaparkan tentang desain didaktikal research sebagai inovasi matematika. Kami akhiri pemaparan ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Kami tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.